Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwan Sani dan satu kelompok teman saya yaitu Wahyu Azrial di sini akan mempresentasikan yaitu tugas kedua, monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan nomor 61 2014. Di mana adapun yang melatar belakangi yaitu daerah aliran sungai atau DAS merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki peran penting dalam mengatur tata letak air, tanah, dan sumber daya alam. Saat ini banyak DAS mengalami penurunan fungsi akibat aktivitas manusia seperti perluasan pemukiman dan pertanian intensif. Kondisi tersebut dapat memicu berbagai permasalahan seperti banjir, erosi, dan kekeringan. Oleh karena itu, diperlukan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS untuk menilai sejauh mana pengelolaan yang dilakukan sudah berjalan efektif dan berkelanjutan, dan Pemerhut P61 atau Menita nomor 2 tahun 2014 sebagai acuan. Adapun tujuan dari monitoring dan evaluasi ini yaitu menilai kinerja pengelolaan DAS berdasarkan prinsip dan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan 61 tahun 2014. Kedua yaitu membandingkan kondisi biofisik dan tata air pada dua DAS yang memiliki karakteristik yang berbeda. Ketiga, mengidentifikasi keberhasilan serta kelemahan pengelolaan DAS serta memberikan gambaran rekomendasi perbaikan pengelolaan DAS ke depannya. Selanjutnya, adapun DAS yang kami kaji yaitu yang pertama itu DAS Unda yang berada di Bali yang melintasi Kabupaten Bangli, Karangasem, Kelungkung, dan DAS ini mengalami tekanan berupa alih fungsi lahan serta fluktuasi debit sungai. Yang kedua yaitu DAS Subdas Konto Hulu di Jawa Timur yang merupakan bagian DAS dari DAS Berantas Hulu. Wilayah ini memiliki peran penting sebagai kawasan hulu pegunungan yang berfungsi menjaga keseimbangan tata air bagi wilayah hilir. Kedua DAS ini dipilih untuk melihat perbedaan dan kesamaan kinerja pengelolaan DAS. Adapun indikator kinerja DAS. Penilaian kinerja DAS dalam studi ini mengacu pada indikator yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan 61 tahun 2014. Indikator yang digunakan meliputi penutupan vegetasi, koefisiensi regim aliran, koefisiensi limpasan, indeks penggunaan air, sedimentasi, indeks erosi, serta kesesuaian penggunaan lahan. Indikator-indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi biofisik dan tata air DAS secara menyeluruh sehingga dapat diketahui tingkat kesehatan DAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Wahyu Azrial Hartawan dengan NIM J1B020088 akan melanjutkan presentasi dari saudara Sani, yaitu di slide 6 hasil Monef DAS Unda. Berdasarkan hasil monitoring, tutupan vegetasi DAS Unda berada pada kisaran 53 hingga 55% yang termasuk dalam kategori sedang. Namun terjadi penurunan vegetasi dan peningkatan area permukiman yang berpotensi menurunkan fungsi lindung DAS. Dari aspek tata air, nilai koefisien regim aliran sebelum rencana pengelolaan DAS terpadu sebesar 67,66 dan setelah RPDT menurun menjadi 18,8. Penurunan ini menunjukkan bahwa pengelolaan tata air DAS Unda cenderung membaik. Lanjut ke slide 7. Hasil Monef Subdas Konto Hulu. Pada Subdas Konto Hulu, nilai indeks penutupan lahan sebesar 45,71% dan termasuk kategori sedang. Namun, kesesuaian penggunaan lahan mencapai 85,21% sehingga dikategorikan baik. Dari aspek tata air, nilai KRS dan IPA tergolong baik, tetapi koefisien sebesar 0,52 masih masuk kategori buruk. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tata air relatif baik, limpasan permukaan masih cukup tinggi. Lanjut ke slide 8. Perbandingan kinerja DAS. Jika dibandingkan, kedua DAS menunjukkan kinerja yang relatif mirip, terutama pada aspek tutupan vegetasi yang masih berada pada kategori sedang. DAS Unda menunjukkan perbaikan tata air pasca pengelolaan terpadu, sementara Subdas Konto Hulu memiliki tata air yang relatif baik
namun masih menghadapi masalah limpasan. Secara umum, kinerja kedua das dapat dikategorikan cukup hingga agak baik, namun masih memerlukan perbaikan lanjutan. Slide 9. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kedua das belum mencapai kategori sangat baik, namun pengelolaan terpadu mulai menunjukkan hasil yang positif. Indikator biofisik, khususnya tutupan vegetasi dan limpasan, masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi yang diberikan antara lain rehabilitasi vegetasi permanen di wilayah hulu, pengendalian alih fungsi lahan, monitoring das secara berkala, serta pelibatan masyarakat dalam konservasi das. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.